Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita masuki ke materi induksi elektromagnetik. Itu pertemuan ke-6. Ya, karena akhir November ini kita akan mengadakan PAS. Jadi Bapak langsung saja ke pembahasan mengenai soal-soal induksi elektromagnetik. Di mana nanti sebelum Bapak menjelaskan, kamu terlebih dahulu seperti biasa mencatat materi ini ke buku catatan. Ya, kemudian siapkan buku panduannya, buku ini ya kamu siapkan, kemudian catat, baru buka video pembelajarannya. Nah, di halaman ya, di halaman 45 ya sampai halaman 47 buku tersebut kalian salinlah rumus-rumus atau persamaan-persamaan daripada induksi elektromagnetik yang terkait dengan induksi elektromagnetik ya. Nah, Bapak akan langsung ke pembahasan soal. Lihat di sini ya, soal nomor 1 itu halaman dan nomor. Buka halaman 52 ya, nomor 11. Halaman 52 nomor 11 ya. Di situ diketahui ya, flux magnetik dalam sebuah solenoida mempunyai 200 lilitan. Berarti N. Lilitan itu N, 200. Ya. Kemudian luas penampang itu A. Ya, 2 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Ya. Di mana rapat fluxnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini lambangnya flux. Diberi arus pada solenoida itu 4 ampere. Pertanyaannya adalah induktansi diri. Yang satuannya adalah Henry. Karena penemunya. Ya, jawab rumusnya. L sama dengan N kali flux per I. Ya. Jadi di sini enggak selamanya besaran-besaran yang diketahui itu harus dimasukkan. Seperti di sini A diketahui luas tapi di sini enggak dimasukkan. Ya, jadi enggak ada hubungannya, ya. Karena rumusnya ini tidak ada A, berarti itu enggak perlu dimasukkan nilai A-nya. Berarti L sama dengan N lilitan kali flux dibagi dengan arus. Kita masukkan nilainya, N-nya itu 200. Ya, kemudian fluxnya 5 kali 10 pangkat min 5 per arus 4 ampere. Maka kita dapatkan 25 10 pangkat min 4. Ya. Karena di sini dijadikan ya kepada satuannya itu adalah microhenry, ya. Jadi sesuaikan dengan pilihannya. Ya, di situ microhenry, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini untuk berikutnya yaitu nomor 2. Ya. Nomor 2. Nomor 2 itu halaman 52 nomor 12. Ya. Sebuah kumparan dengan 240 lilitan N dengan luas penampang 0,07 meter persegi. Kemudian ditempatkan dengan sumbunya sejajar dengan medan magnet homogen. Rapat flux medan magnet berkurang secara tunak, ya, secara menurun dari 100 mili-Tesla ke 40 mili-Tesla selama 4 sekon. Tentukanlah GGL induksi pada kumparan. GGL induksi yang satuannya adalah volt. Ini rumusnya atau persamaannya. GGL induksi adalah min N kali A delta flux per delta T. Min ini bukannya nilai, ya, tapi arah gerakan daripada kumparan tadi, ya. Jadi min NA lilitan kali luas kali perubahan flux per waktu. Kita masukkan nilainya, N-nya 240, ya, kemudian A-nya itu 0,07, ya. Nah, kemudian di sini dikali dengan perubahan flux 100 ke 40 menurun, ya, dibagi dengan arus, dibagi dengan waktu 4 sekon. Maka kita dapatkan di situ 250 milivolt. Ya.
Kemudian soal berikutnya. Ya, soal berikutnya soal nomor 3 halaman 52 nomor 17. Sebuah kumparan terdiri atas 100 lilitan. Ya, N. Ya, bentuk penampangnya 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm, lebarnya 5 cm. Berarti luas kumparannya adalah panjang kali lebar. Gitu ya. Nah, kemudian kumparan tersebut berputar dengan frekuensi angular 100 per radian. Ya, 100 radian pangkat min 1. Ya, 100 radian pangkat min 1 atau 100 per radian. Ya, sama saja. Ya, di mana di situ induksi magnetnya adalah 2 Tesla. Pertanyaannya adalah tegangan maksimum yang terjadi pada kumparan. Ya, nah kita cari dulu luas. Luas adalah panjang kali lebar. 8 kali 5 cm persegi adalah 40 cm persegi. Satuannya dirubah ke dalam meter persegi. Cm ke meter persegi per 100. Ya, 100 karena di sini adalah pangkat, ya pangkat 2. Ya, jadi hasilnya min 4 dengan 1 min 3, jadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian tegangan maksimumnya, ya rumusnya lihat sini di buku paketnya, di situ N lilitan kali B kali induksi magnet dikali luas dikali dengan frekuensi angulernya sin 90, karena di situ ya dikatakan tegak lurus, ya menembus bidang sin 90. Jadi 100 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat min 3 kali 100 kali 1. Jadi 80 volt. Jawabannya adalah yang E. Kemudian soal nomor 4 yaitu halaman 53 nomor 22. Ya, sebuah solenoida dengan 2000 lilitan. Luas penampangnya 4 cm persegi dijadikan ke meter persegi. Cm ke meter 1/100 pangkat 2 jadi 10 pangkat min 4. Kemudian panjangnya 30 cm jadikan ke meter. Cm ke meter 1/100, 30 dibagi 100 0,3 meter. Kemudian mengalir arus sebesar 4 ampere. Pertanyaannya adalah energi magnet yang disimpan dalam solenoida. Ya, nah di sini ya sebelum ya mencari daripada energi, di mana rumus energi adalah setengah L induktansi diri Henry ya dikali I kuadrat, maka kita cari IL-nya dulu. Ya rumusnya ini, rumus E adalah setengah L kali I kuadrat. Kita cari L-nya dulu. Ya, L-nya adalah permeabilitas ya udara dikali N kuadrat dikali A per L. Kita masukkan nilainya. Ini nu ini adalah 4 pi 10 pangkat min 7. N-nya itu 2000 kuadrat. A-nya luasnya 4 10 pangkat min 4 dikali L. L-nya 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Maka yang dihasilkan adalah 67 kali 10 pangkat min 4 Henry. Energinya adalah setengah L induktansi dikali I kuadrat. Setengah kali 67 kali 10 pangkat min 4 dikali I-nya 4 kuadrat. Didapatkanlah 536 kali 10 pangkat min 4 atau 0,0536 Joule. Jawabannya adalah yang D. Ya. Yang terakhir adalah soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah halaman 54 nomor 27. Ya. Nah, ini tentang transformator, trafo, menaikkan dan menurunkan tegangan. Silakan dibaca di bukunya. Transformator, bagaimana cara menaikkan tegangan, menurunkan tegangan dengan menggunakan trafo. Ya, alat ukurnya. Ya, kita lihat di sini nomor 27. Diketahui sebuah trafo memiliki tegangan primer. Apa itu tegangan primer, apa itu tegangan sekunder, silakan dibaca di buku. Ya, tegangan primer dengan tegangan sekunder. Di mana tegangan primer itu adalah 120 volt.
tegangan sekundernya adalah 12 volt. Ya. Bagian sekundernya dihubungkan dengan lampu. Jadi lampu itu 24 watt. Dayanya 24 watt. Kemudian tegangannya 12 volt. Ya. Jadi di situ lampu itu adalah sekunder. Ya. Bila efisiensi transformator, efisiensi trafo itu 80%, 80 per 100 adalah 0,8. Maka pertanyaannya adalah kuat arus pada primer. Ya. Kita lihat di sini ya, ini adalah besar-besarannya. Tadi daya lampu sekunder ada 24 watt, tegangan sekundernya 12 volt. Berarti kita bisa mencari arus. Kenapa arus? Karena rumus daya adalah tegangan dikali arus. Berarti arusnya adalah daya dibagi dengan tegangan. Dayanya 24, tegangannya 12, berarti arus sekundernya 2 ampere. Rumus efisiensi adalah daya sekunder dibagi dengan daya primer. Daya itu adalah tegangan dikali arus. Ya, sehingga di sini karena kita mencari adalah arus primernya, maka secara matematis ini pindah ke ruas kiri. Ya. Ini efisiensi pindah ke ruas kanan jadi pembagi. Pembagi pindah jadi perkalian. Perkalian ini pindah jadi pembagian. Jadi Vs kali arus sekunder dibagi dengan tegangan primer kali efisiensi. Maka didapatkan tegangan sekundernya itu adalah 112. Arus sekundernya adalah 2 ampere. Tegangan primernya 120. Efisiensinya 0,8. Maka didapatkan adalah 0,25 ampere. Jawabannya yang C. Kemudian tugasnya lihat pada buku pendalaman ya, teks fisika buku modulnya. Ini halaman, ini nomor halaman 52 nomor 14, halaman 52 nomor 16. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 soal. Yang mudah-mudahan ini latihan pembahasan soal dan PR ini merupakan bahan untuk penilaian akhir semester. Jadi pelajari yang baik. Mudah-mudahan nilai pasnya dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.